Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingat tidak materi pertemuan sebelumnya apa? Bukunya tidak dibaca. Baik, materi sebelumnya adalah pendapatan daerah. Nah, masih ingatkah kalian tentang pendapatan daerah? Ingat, Apa? pendapatannya berasal dari daerah. Jadi pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah hasil dari pungut-pungutan dan peraturan undang-undang tiap daerah tersebut. Nah, itu ada 3 sumber, yaitu ada dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan tiap daerah. Baik, yang selanjutnya pada hari ini masuk materi pendapatan nasional ya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Kedua, menganalisis pendapatan nasional. Ketiga, menentukan manfaat pendapatan nasional. Keempat, menganalisis manfaat pendapatan nasional. Kelima, menentukan komponen-komponen pendapatan nasional. Dan yang terakhir, menganalisis komponen-komponen pendapatan nasional. Baik, ada yang tahu nggak apa itu pendapatan nasional? Belum tahu, sih beda dengan baca. Ya, oke, lanjut aja. Jadi pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat atau perilaku ekonomi yang kemudian di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah agregat demand dan agregat supply. Agregat demand dan supply ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kenapa? Karena perubahan dalam faktor-faktor dalam agregat demand dan agregat supply itu akan menyebabkan tingkat ekonomi itu ikut berubah. Yang kedua, investasi. Aktivitas investasi dan tabungan ya, sini kurang tabungan, tabungannya masuk konsumsi. Jadi faktor yang kedua yaitu atau berkaitan dengan saving suatu negara. Itu akan mengakibatkan keuntungan di masa depan dan akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Semakin tinggi konsumsi negara, maka pendapatan akan semakin menurun. Itu ibarat semisal kita punya suatu pendapatan dan pendapatan itu kita buat untuk membelanjakan masyarakat suatu negara itu berhasil dan masuk ke negara tersebut. Kalau PDB itu cuma masyarakat, cuma warga negara tersebut. Terus yang selanjutnya GNP. GNP adalah nilai pasar produk yang dihasilkan. Dan GNP sendiri adalah PDB ditambah dalam kurung pendapatan luar negeri dikurangi pendapatan dalam negeri. Yang selanjutnya adalah NNP. NNP adalah nilai pasar produksi yang dihasilkan dari jumlah jasa yang diterima oleh warga negara tersebut. Rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang selanjutnya adalah PI atau pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang diterima oleh
dalam masyarakat. Rumusnya NNI ditambah transport payment dikurangi ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseorangan ditambah iuran jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah DI. DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya yaitu PI dikurangi pajak langsung. Nah, pendapatan nasional memiliki manfaat. Dan manfaatnya itu ada 6, yaitu membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu, memiliki kinerja ekonomi dilanjutkan. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akan main sebentar ya. Anak-anak bisa mengunjungi web bisnis ya. Nanti tinggal code dan kodenya yaitu 532 pakai kilometer ya. Yang lain dong, biar nggak masuk tuh nggak baik. Baik, sekarang membentuk kelompok ya. Dan pembentukannya itu ya peringkat 1 sampai 5 itu bisa menjadi koor dan yang di bawahnya itu menyesuaikan. Misal kayak 6 sampai 10, 11 sampai 15 itu menyesuaikan dari 5 koor dari koor ke apa. Itu bisa sekarang ya bagian kelompoknya. Untuk koor yang pertama ya Islam Fani. Terus yang kedua Rizka, ketiga Vita, keempat Dina, kelima Aul. Aulia. Untuk Indah masuk kelompok 1 ya. Jadi Rizka 2, Desi 3, Fadila 4, Elsa 5. Ya. Terus yang satu Berdua, Fania 3, Desi 4. Ayo bisa dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, udah kumpul sama anggota kelompoknya? Sudah. Sekarang beserta anggota kelompoknya itu akan memberikan soal. Iya. Dan yang ini benar. Oh, bisa dikerjakan ya? Terus pakai rumus yang itu tadi ya. Habis itu masukin yang ketahui yang kita lihat soalnya terus masukin. Oh iya, baik Bu, makasih. Ya, bisa. Iya. Dan selamat mengerjakan. Udah, gimana Kak? Udah pada bisa? Bisa kita selesai sekarang? Bisa. Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ada yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Perkenalkan, nama saya Rizka Mariska, nomor absen 21. Saya Elsa, nomor absen 11. Saya Eda, nomor absen
Masa 19. Saya ingin orang 25. Saya mendengar absen dulu. Jadi sebelum kita menghitung DI, kita sebaiknya menghitung GNP terus dulu. GNP itu didapat dari GDP dikurangi pendapatan luar negeri dikurangi pendapatan dalam negeri. GDP diketahui 45.900 lalu dikurangi 1.800. Jadi GNP-nya senilai 44.100. Nah, untuk NNP ini kan khususnya GNP dikurangi depresiasi. Nah, GNP-nya diketahui 44.100 dikurangi 6.000 sama dengan 38.100. Untuk selanjutnya itu mencari NNI. NNI ini didapat dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, untuk NNP ini ada 38.100 dan pajak tidak langsungnya ada 3.500. Jadi dikurangi 38.100 dikurangi 3.500 hasilnya 34.600. Jadi 24.600 ditambah dengan payment yaitu 1.500 dikurangi dengan lahan ditahan yaitu 1.000 ditambah dengan iuran asuransi 1.100 ditambah dengan pajak perseroan 1.800 ditambah dengan iuran jaminan sosial 0. Jadi jumlahnya ada 32 juta. Yang terakhir yaitu menghitung DI yaitu khususnya PI khususnya 32.200 dikurangi 900 Ya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman. Yang benar semua ya perhitungan dari soal kami. Baik, mari kita memberikan aplaus untuk kelompok yang bagian berikutnya adalah kelompok yang berdepan, yaitu mendapatkan voucher bebas tugas selama 1 hari. Dan kelompok lain yaitu bisa yang belum memiliki kesempatan lanjut ke depan yaitu seperti berikut dan nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kelompoknya silahkan Ibu minta salah satu dari kalian untuk merangkum apa yang dipelajari pada hari ini. Baik, siapa yang mau merangkum? Baik, Mbak. Jadi rangkuman materi kita hari ini yang pertama ada pengertian pendapatan nasional, yaitu pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada aktivitas dan supply, ada investasi dan juga tabungan, dan yang terakhir ada konsumsi. Lalu yang selanjutnya ada konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI dan juga DI. Yang selanjutnya ada empat pendapatan nasional. Salah satunya ada membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu, menilai kinerja ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya ada sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Sudah itu. Baik, benar ya apa yang dikatakan oleh Mbak Fadila. Untuk materi pada hari ini cukup sekian. Apabila ada salah kata ibu minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua kelas bisa menyiapkan Gaya.